Kenapa, Pak? Barang mahal untuk anak. Apakah perlu? Memanjakan anak dengan uang? Apakah dampaknya untuk anak-anak? Semuanya akan kita bahas di sini di Bundar Meja Saya. Dia mengikut aja. Baiklah, bersama saya Hesti Shihab. Berat, Bu, berat. Dan saya Deswita Anwar. Dan saya Andre Zon. Iya, kita bahas soal tadi di awal ngomongin soal benda-benda mahal. Benda-benda untuk mahal anak. buat anak ya. Termasuk punya nggak anak nih masing-masing barang Punya, mahal? saya punya anak. Iya, punya anak. Barang mahal yang buat fashion doang gitu, punya nggak? Ada. 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 Apa-apa? Sepatu sama baju biasanya. Biasanya kalau anak-anak gitu ya. sepatu Ada sama yang baju. hampir harga itu kayak lebih dari 10 juta gitu. Oh enggak ada. Dan kebanyakan anak-anak sebenarnya juga nggak ngerti sih itu barang ngerti, mahal atau iya. bukan. Apalagi kalau masih di bawah 5-6 tahun itu kan Iya. mereka tergantung gimana orang tuanya yang Ntar gede dikit udah ngerti, udah nggak mau tuh Iya, dikasih yang lebih ntar nggak mau aku beliin di pasar Tanah Abang ya kan? Iya, kita kan belinya grosiran. Ya, bukan lagi kita beli mainan aja yang sale. diskonan. Ya, bukan lagi, Pak. Wah, bukan main. Fenomena anak selebriti yang menggunakan barang-barang mahal, sebut saja ada El Barak putra Jessica Iskandar. El memiliki kacamata bermerek Ray-Ban model round metal yang dibanderol dengan harga 2 juta. Wow. Anak gua kemarin gua juga kasih kacamata, tapi 100.000 lah. Ada lagi Rafathar putra Raffi Ahmad yang berumur 2 tahun tampil modis menggunakan toddler Gigi Supreme, sneaker keluaran Gucci yang harganya sekitar 3,9 juta. Wow. Sumpah anak gua nggak punya sepatu Gucci nggak deh. Karena kan repot ya, maksudnya kan Gucci Cina kan nggak bisa Jangan. Enggak, Bu. Gucci bukan dari Cina, Bu. Kendi bukan dari Cina, Bu. Kendi lagi. Ponakan sehari ini juga nggak kalah hits. Namanya Ratu memakai sepatu Chanel Ballerinas. Lambskin, beige, and black. Nah, harganya 10 juta. Tapi sih sebenarnya nggak apa-apa juga kali kalau orang tuanya Nggak mampu. nggak apa-apa juga. Cuma maksudnya kalau gue sih pendapatnya walaupun mampu, cuman takutnya anaknya udah punya target sendiri gitu dengan barang-barang branded. Selebriti itu kan kadang-kadang kan ketemu banyak orang, misalkan anaknya dibawa ke acara apa yang banyak orang, itu mungkin buat pride anaknya juga gitu. Masa ibunya udah branded, anaknya dibeliin di mana gitu kan. Mungkin nggak apa-apa sih kalau gue sih. Cuman Nggak kalau apa-apa gue sih selagi- pribadi gitu. Ya kalau- selagi kita bisa mengajarkan sama anak kita bahwa barang yang dia punya itu bukan untuk mewah-mewahan. Betul, kasih pengertian iya, harus aja. dikasih pengertian. Anak-anak tuh sebenarnya pinter kok. Betul. Kalau anak udah ini nggak sih sering diajak buat ikut belanja gitu, milih. Enggak. Karena anak aku kalau diajak belanja, dia lebih seneng main di kolong tempat baju-baju. Sama ya, bener juga sih. bener. Benar juga sih. Dia Bete nurunin banget ya. tas-tas ke bawah semua, Iya, itu. mbaknya yang naikin lagi. Iya. Dia ngeberantakin sepatu-sepatu, mbaknya yang masukin lagi. Terakhir kemarin dia ngejatohin pameran kudungan. Aduh. Saya malu, Pak. Oke, ini ada beberapa selebgram cilik yang wajib di-follow ya. Yang pertama, Stella and Blaze, kakak beradik asal California. Punya ciri khas gaya tersendiri. Mereka sangat pandai memadukan baju sehingga terlihat sangat serasi. Mereka juga berprofesi sebagai model anak-anak. Ada juga nih Fada, usianya baru 4 tahun, namun sangat terampil untuk tampil Ini Fada kalau nggak salah panjangannya ke Fada ya. Ke Fada, Pak. Sampai batuk loh. Itu lucu banget. Ih, lucu. Dia banget, girly, keren. edgy juga. Ini ada juga nih yang ketiga, selebgram cilik namanya Ryan Seacrest. Sejak usia 2 tahun dia sudah berprofesi sebagai model cilik. Ya ampun, penampilannya mirip dengan penyanyi Bruno Mars. Emang iya Membuat sih, dia lihat sangat deh digemari. stylenya ya. Ini anak dari bocah udah gaya, udah jadi model dari kecil. Tapi kalau anak udah tenar dari kecil, itu ke psikologisnya gimana ya? Iya ya. Nah gimana tuh ya? Dia udah tenar dari kecil, begitu udah gede kadang-kadang mungkin udah nggak selucu yang kecil lagi. Iya. Kan lucu kan emang kalau waktu kecil tuh gemas. Kayak misalkan waktu kecil dia gendut, lucu, rambutnya keriting-keriting. Pas udah gede, Terus udah gede ya udah mau nggak terkenal dilucu-lucu lagi atau udah nggak terkenal gimana? lagi atau udah yang
ya udah nggak Mungkin lucu kita lagi tanya gitu. langsung aja deh. Saya kebetulan ada teman dari mantri sunat ya. Mungkin Bu, maaf ini kalau pertanyaan soal gini minimal tuh harus psikolog. Psikolog dong. Mantri sunat. ya udah saya cuma stoknya mantri sunat sama ini apa Pak Jatmika, ahli botani. Oh, enggak ada. Jadi gimana nih, Bapak? Bidan nggak Saya ada bidan, ibu bidan. Saya ada. Halo, selamat pagi. Iya. Ya. Halo. Ini Apa kabar Mbak Analisa? Dia kenapa jadi psikolog? Karena namanya analisa. Oh, karena dia menganalisis. Mbak Ana, Lisanya kemana? oke, ini ada pertanyaan nih Mbak Ana. Apa dampak psikologis anak yang sudah tenar sejak kecil, Nah, tapi begitu besar mungkin tidak Ketenarannya udah nggak seperti waktu kecil, gimana tuh? Jadi gini Mbak Esti, Mas Andre. Jadi ada Mbak memang- Deswita juga di sini. Oh, ada Mbak Deswita. Hai, Mbak Deswita. Iya Mbak, jadi ini kan banyak banget ya fenomena sekarang kalau kita lihat kan selebgram kecil, Iya. terus atau mungkin anak-anak udah jadi selebriti di usia mungkin masih 2-3 tahun. Betul. Itu kan masih terlalu dini banget. Jadi ada beberapa kemungkinan dampak psikologis yang akan muncul ketika usia tertentu. Yang pasti mungkin kalau intelektual bisa dikejar gitu ya, tapi hal-hal seperti kecerdasan emosi, kemudian perkembangan sosial dan emosi ini yang nggak bisa dibohongin gitu, dimana anak ini harusnya kan dia masih bermain sama lingkungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, ketika anak dikondisikan dalam lingkungan yang selebriti, ketenaran, mungkin difasilitasi dengan sesuatu yang mewah, keglamoran. Nah, ini kemungkinan anak ini akan tidak siap ketika dia akan masuk dalam lingkungan yang berbeda di saat usia tertentu. Nah, atau bisa jadi anak-anak ini akan memiliki suatu ketahanan terhadap emosi yang tidak cukup stabil dibandingkan anak yang lain. Misalnya kalau suatu saat kondisinya berubah atau dia harus ketemu dengan lingkungan yang berbeda dengan dia, nah ini akan mengalami kesulitan seperti itu. Oke, jadi itu memang harus dikonsernin. Kata Deswita juga benar tuh. Ini gimana orang tuanya nih ngajarin anaknya gimana? Mungkin dia udah biasa, takutnya terbiasa, akhirnya dia nggak bisa lepas dari lingkungan yang kayak seperti itu. Iya, betul. Oke, Mbak Ana, terima kasih loh atas penjelasannya. Terima kasih juga. Selamat pagi, Mbak Ana. Ini ada lagi ya, ada anak jadi selebgram bayarannya ratusan juta. Oh iya? Iya, banyak lah pokoknya nih. Pertama ada selebgram cilik yang bernama Munela Sunshine Joe. Pengikutnya sudah lebih dari 960.000. Awalnya akun ini hanya bentuk dari keisengan ibunya dan ayahnya. Akhirnya banyak tawaran untuk tampil di TV dan juga endorse. Gemes. Kalau ini Baby Tantan kan tahu kan ya? Baby Tatan. Tantan. Aduh. Baby Tatan. Ketenarannya dimulai dari keisengan sang kakak yang mengunggah tingkah laku adiknya yang mengemaskan ke Instagram. Pengikutnya di Indonesia sebanyak 3,4 juta. Dengan follower yang mumpuni, akun Tatan dibanjiri dengan endorsement. Followers dia banyak ya, lebih banyak dari saya ya. Ada lagi tuh. Saufa Atskia Rahman. Ini balita yang terkenal dengan tampilan unik memakai hijab sejak masih 4 bulan. Lucu banget ini anaknya ya. Ibundanya, Saufa juga seperti orang tua selebgram cilik yang lain, iseng-iseng dibikinin akun Instagram buat anaknya dengan mengunggah video sehari-hari. Dan anaknya pun yang lucu ini dibanjiri oleh endorse. Wow. Nah ini nih nanti orang tuanya harus udah bisa memikirkan gimana ke depannya kan. Karena kan ketenaran anak itu sebenarnya nggak berasal dari anaknya itu sendiri, pasti ada keterlibatan orang tua. Jadi orang tua nanti harus bisa mengarahkan nih. Jangan sampai ya itu tadi kata Mbak Ana, anaknya nanti menikmati dipuja-puja, ketika udah nggak dipuja-puja, dia bisa jadi minder. Power syndrome. Power syndrome, bisa jadi nggak mau beraktivitas karena mungkin biasa disanjung, tiba-tiba orang nggak ada yang kenal dia gitu. Ada lagi nih yang viral, anak Indonesia bernyanyi di Liga Amerika Serikat. Gadis cilik berdarah Indonesia yang bernama Malea Emma Tandra Wijaya mampu membuat merinding warga Amerika Serikat dengan suara emasnya. Malea terpilih untuk menyanyikan lagu bangsa Amerika Serikat di Liga Sepak Bola Amerika Serikat. Wow, keren banget. Ini umurnya 7 tahun ya? Iya. Oh. Ibu bapaknya orang Indonesia ya dia ya, tapi dia lahir di sana di Amerika. Iya. Oh, say, can you see? Aduh. By the dawn's early light, Suaranya masih anak-anak tapi once so proudly we hailed at the twilight's last
Kok gue juga merinding jadi? Whose bright stripes and bright stars through the Gemes lo ya. perilous Aku mau gemes sama dia. fight. Jadi bukan gemes sama anaknya. We watched were so Dia seumuran anak gue. street. Aku aja merinding Keren dia banget. bernyanyi di lapangan sebesar itu. Iya. Yang Indonesia Kan siapanya? keren. Kayak orang tuanya Kayaknya orang tuanya, Indonesia. salah satu orang tuanya mungkin. Mungkin yang ibunya kali ya. Dia sih Iya. kayaknya lahir di sana kan. emang. Kayaknya lahir di sana, besar di sana. Tapi ternyata kebangsaan Indonesia kan. Karena dia masih 2 kebangsaan dia. Mungkin ini ibunya orang Indonesia nikah sama orang bule kan banyak tuh yang Bisa. begitu. Atau mungkin Mungkin Indonesia dua-duanya banget, tapi udah berangkat tinggal ke di sana. sana dan tinggal di sana kali. Itulah kita jangan ngira-ngira Mau lah ya. tahu Iya, orang iya, tuanya? benar. Yang penting dia suaranya bagus Nggak ya. usah mikirin orang tuanya ya? Iya, bisa sih, kita iya, pikirin. iya, Orang iya. tuanya belum tentu mikirin kita loh. Iya, iya, iya. Ya kan? Bener juga Tapi sih. gue merinding sih, itu anak seumuran sama anak gue loh. Iya. Iya, itu suaranya masih anak-anak banget. Gimana kalau udah jadi jadi. nanti suaranya Anak ya? gue Kenzi umur 7 tahun tuh lagunya Andeca, Andeci. Ngikutin bapaknya. Gimana bapaknya ngedengerinnya apa? Iya. Gimana bapaknya? Lagu bapaknya Nah, anak saya kecil-kecil tahu lagunya Sirih Kuning. Gimana ceritanya? Bagus lah, gak apa-apa. Tergantung emang. Ini mau lihat monyet langka gak? Mana? Ada kamu ngomong menyatakannya ngeliatin aku? Aku jadi nggak suka. Enggak, ini Boleh nggak lihat ke bawah? beneran. Mau. Ada monyet langka, itu ada di kebun binatang, diajakin sama Paca Explorer sama Derita. Oh, Dia gitu. pengen lihat itu. Mau dong. Ya, ya udahlah habis ini kita ketemu sama Derita sama Paca Explorer ya. Tetap di pagi-pagi. Semangat!